Baik, jadi hari ini kita akan bahas tentang keanekaragaman ekosistem di daerah tropis ya. Jadi ini spesifik di daerah tropis ya. Jadi saya tidak akan membahas ekosistem di luar ekosistem tropis ya. Jadi seperti yang di dalam video yang baru kita lihat sama-sama, eh, hutan hujan itu tidak hanya di daerah tropis, tapi juga ada di daerah temperata ya. Tapi hari ini spesifik kita bahas hanya tentang ekosistem yang ada di daerah tropis. Jadi ini beberapa hal yang akan saya sampaikan di hari ini ya. Jadi nanti akan dimulai dengan keragaman konsep-konsep ekosistem, kemudian nilai ekosistem, dan yang terakhir nanti tentang keragaman ekosistem yang ada di daerah tropis. Baik, kita langsung masuk saja mengenai konsep ekosistem. Di pertemuan sebelumnya saya sudah singgung ya, di slide terakhir itu tentang keragaman ekosistem, tetapi belum dibahas secara detail tentang konsep ekosistem. Jadi ekosistem itu pertama kali dikemukakan oleh A.G. Tinsley tahun 1935 ya, dan itu berkaitan dengan komponen biotik dan abiotik ya. Nah, apa itu ekosistem? Ini ada dua definisi ya, menurut Hunter dan Gibbs tahun 2007 dan Pulin tahun 2002. Jadi yang pertama kita bahas soal yang Hunter ya dan Gibbs ya, itu kesatuan organisme ya yang saling berinteraksi dan lingkungan fisik di mana kedua komponen tersebut berada pada satu tempat ya dan di waktu yang sama. Jadi harus di waktu di tempat yang sama. Jadi tidak bisa kalau waktu dan tempatnya tidak sama ya. Kemudian yang kedua ya ada komunitas uh, organisme hidup dengan proses fisik yang terdapat di dalam suatu lingkungan ya. Nah, ini definisinya ya. Jadi kalau kita perhatikan dari dua definisi sebenarnya ada kemiripan ya. Jadi ada konsep kesatuan organisme, sementara di Pulin itu ada konsep komunitas ya. Nah, ini sebenarnya dua definisi ini ada kaitannya ya. Jadi kalau di Hunter dan Gibbs itu soal interaksi dan lingkungan fisik, menurut Pulin itu ada komunitas ya dan ada proses-proses fisik ya yang terdapat di dalam suatu lingkungan. Nah, ini dua definisi dari ekosistem. Selanjutnya kadang ya ekosistem itu sulit didelineasi ya. Di delineasi ini dilihat batasnya ya, pada kondisi tertentu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ilustrasi ini ya, antara ekosistem ini ada ekosistem perairan ya, akuatik ya, danau atau sungai misalnya. Kalau dengan yang terestrialnya itu mudah kita lihat batasnya. Tetapi begitu itu di dalam konteks ekosistem terestrial ya, seperti ini ya, ini kita agak sulit ya menentukan batasnya karena biasanya ada eh, pohon-pohon yang atau tumbuh-tumbuhan yang mungkin eh, agak sulit kita tentukan ini masih masuk di ekosistem yang satu atau yang lainnya ya. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Jadi tidak selalu ekosistem itu kita bisa lihat batasnya ya. Pada situasi tertentu kita sulit melihat batasnya. Nah, kemudian di awal tadi sudah disinggung bahwa oleh A.G. Tinsley ekosistem itu berkaitan dengan abiotik, kemudian dengan biotik ya. Jadi kalau konteksnya abiotik ini terkait dengan temperatur misalnya, abiotik ya, cahaya ya, salinitas, kelembaban udara, sifat kimia tanah dan air. Selain ini juga banyak hal ya. Jadi bukan cuma ini ya, bukan cuma temperatur, cahaya, salinitas ya. Ini hanya beberapa saja ya, iklim mikro ya, sifat kimia tanah ya.
air dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau komponen biotik ya itu berkaitan dengan interaksi antar organisme. Jadi kalau di dalam definisi itu disebut oleh Hunter dan Gibbs soal yang saling berinteraksi, maka komponen biotik ini adalah sebenarnya interaksinya. Seperti apa interaksi organisme itu di dalam ekosistem? Ada kompetisi, ya. Nah, ini kalau di mata kuliah ekologi tumbuhan dipelajari lebih dalam soal kompetisi, kemudian predasi, ya, kemudian ada simbiosis, ada parasitisme, ya. Jadi komponen biotik ini memang eh, interaksi ya unik ya. Kalau ada dua yang saya eh, tekankan di sini soal predasi ya. Jadi predasi ini tidak hanya pada hewan ya. Kita mengenal eh, predator itu hanya pada hewan ya. Tetapi sebenarnya di dunia tumbuhan ya, itu juga ada predator ya. Contohnya adalah tumbuhan karnivor ya. Jadi tumbuhan karnivor ini dia memangsa umumnya serangga ya, arthropoda secara umum ya. Jadi predasi ini memang karakter yang melekat pada hewan biasanya. Tetapi ternyata ini juga dimiliki oleh tumbuhan. Sama halnya seperti parasitisme. Jadi kita juga mengenal bahwa parasit itu kita kenal di tumbuhan parasit ya. Ya. Misalnya Rafflesia, Rhizanthus ya, tumbuh-tumbuhan parasit ya. Tetapi sebenarnya parasitisme ini juga ada di hewan ya. Apa contohnya yang hewan ini adalah kalau kalian pernah dengar ada burung ya. Jadi dia sifatnya parasit ya. Ya. Istilahnya agak sedikit berbeda kalau di ekologi hewan ya. Tapi itu ada parasitisme ya. Jadi ada burung tertentu yang dia meletakkan telurnya di sarang burung yang lain. Nah, ini ada dua tipenya ya. Ada nanti setelah menetas anak dari telur yang dititipkan itu akan biasanya kalau dia netas duluan, dia akan berupaya untuk uh, membunuh uh, saudara-saudara satu sarangnya itu, ya. Apakah masih dalam bentuk telur atau masih anak-anakan ya. Biasanya akan dia bunuh itu, dia jatuhkan aja, dikeluarkan dari sarang. Tapi ada juga tipe yang parasit dia tetap aja di dalam itu ya, dan tidak mengganggu siblingnya ya, saudara-saudara satu sarangnya itu ya, dibiarkan saja. Tapi nanti dia setelah, jadi itu hanya sekedar numpang untuk dibesarkan ya. Nah ini istilahnya kalau nggak salah brood parasitism di burung ya. Jadi di burung ini ada nih beberapa burung ada yang punya perilaku yang seperti ini. Selanjutnya, kalau kita bicara soal ekosistem, maka kita juga bicara soal tingkatan trofik ya. Jadi kalau ini, apa itu tingkatan trofik ya? Trofik level, tahapan pergerakan energi. Jadi sebenarnya yang bergerak itu adalah energi. Ya. Walaupun mungkin bentuknya itu kita lihat misalnya energi itu dari sinar matahari, kemudian oleh autotrof tumbuhan itu ya, kemudian menghasilkan karbon ya, menghasilkan karbon ya. Nah, energi itu yang kita lihat mungkin bukan energinya yang kita lihat, tapi misalnya tumbuhan dimakan oleh herbivore. Yang kita lihat adalah rumput yang dimakan ya. Tapi sebenarnya itu adalah energi ya dalam ekosistem, mulai dari autotrof sampai karnivor puncak, top karnivor kalau di dalam ilustrasi ini. Jadi kita bisa lihat dari matahari, autotrof ya, herbivore, karnivor tingkat pertama, karnivor tingkat kedua, sampai di karnivor puncak. Tetapi semuanya sebenarnya berakhir di dekomposer ya. Mau top karnivor sekalipun, karnivor puncak tetap berakhir di
dekomposer, ya, termasuk juga tumbuhan, ya, autotrof itu. Nah, ini soal tingkatan trofik, ya, di pergerakan energi dalam ekosistem. Selanjutnya kita coba lihat nilai ekosistem itu, ya. Nah, ada 3 nilai dalam ekosistem itu. Yang pertama adalah instrumental, yang di dalamnya ada ekonomi, keilmuan, pendidikan, ekologi, spiritual, ya. Kalau ekonomi jelas, ya. Jadi ekosistem itu punya nilai ekonomi, ya. Misalnya ada ekosistem yang bentang alamnya itu punya nilai buat wisata alam misalnya, ya. Kalau di Kalbar kita ada Danau Sentarum, ya. Ekosistem danaunya itu magnet buat turis-turis, ya. Bahkan dari mancanegara kebanyakannya juga, ya. Kemudian di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya di Sintang, Melawi, ya. Itu punya arum jeram, ya. Kemudian kalau di Betung Kerihun, ya. Betung Kerihun ada sungai, ya, dan juga ada arum jeramnya juga, ya. Ya, jadi kalau di Betung Kerihun itu ada namanya Riam Matahari, ya. Nah, jadi punya keunikan sendiri-sendiri Taman Nasional itu. Belum lagi kalau kita lihat di Taman Nasional Gunung Palung. Taman Nasional Gunung Palung ini salah satunya ada kaitannya dengan keilmuan dan pendidikan. Jadi di Taman Nasional Gunung Palung itu ada stasiun riset, ya. Ada stasiun riset di sana, ya, yang biasa digunakan oleh para ilmuwan untuk meneliti di sana, ya. Bahkan itu tidak hanya terbatas untuk ilmuwan dari luar negeri, ya, bahkan mahasiswa-mahasiswa sebagian dari prodi biologi, ya, prodi kita itu juga melakukan penelitian di Taman Nasional Gunung Palung, ya. Oke, ekologinya. Jadi nilai ekologi, ya, banyak, ya, ekosistem itu, ya. Misalnya eh, daerah resapan air misalnya, ya, itu punya fungsi ekologi dia, ya, resapan air, ya. Jadi eh, belum lagi ada jasa-jasa yang lain, ya. Ekologi itu kan banyak konteksnya, ya. Ada soal polinasi, ya, jasa polinasi, ya, maupun jasa-jasa lainnya yang eh, tidak bisa tergantikan. Spiritual juga seperti itu, ya. Jadi lokasi-lokasi tertentu oleh suku-suku yang ada di Indonesia itu punya nilai spiritualnya, ya. Lokasi untuk mengadakan upacara adat misalnya dan sebagainya. Itu instrumental. Intrinsik itu nilai ekosistem dari ekosistem, setiap komponen di dalam ekosistem. Jadi kalau di ilustrasi ini kita bisa lihat nilai intrinsik, ya. Di dalam ekosistem itu banyak komponennya. Kupu-kupu, kemudian ada tumbuhan, ya, ada burung, macam-macam di situ. Dan setiap komponen itu punya perannya masing-masing, ya. Ada kupu-kupu, ya, ada burung, ya, punya perannya masing-masing di dalam ekosistem yang tidak bisa digantikan oleh, belum tentu bisa digantikan oleh tumbuhan atau hewan atau yang lain. Contoh misalnya, ya. Ada tumbuhan, ada pohon yang diserbuki oleh lebah misalnya. Hanya lebah-lebah tertentu yang menyerbuki tumbuhan itu. Peran lebah itu tidak bisa digantikan oleh perannya eh, burung misalnya. Ya, jadi nggak bisa digantikan dia, ya. Sehingga karena tidak bisa digantikan itu, maka, ya, dia punya nilai tersendiri, ya. Sama halnya seperti nanti kalian belajar di ekologi, ada eh, hewan-hewan besar itu, ya, mereka punya eh, rambut-rambut, ya, di permukaan kulitnya itu yang ternyata punya peran dalam membantu penyerbukan
tumbuhan. Itu kan tidak bisa digantikan oleh hewan yang lain, misalnya. Dan yang terakhir adalah keunikan. Keunikan ini artinya bentang alamnya memang khas sekali ya, unik. Contoh yang di ilustrasi ini adalah gunung. Nah, gunung yang paling tinggi di Australia namanya Gunung Kosciuszko ya. Jadi Gunung Kosciuszko ini dia di puncak ya, gunungnya itu ada ada saljunya ya, ada saljunya. Sama kalau seperti di kita itu ada pegunungan Jayawijaya misalnya, itu kan juga ada uh, ada saljunya. Bahkan di daerah Papua itu ya, pegunungan Jayawijaya itu kalau kalian belajar di klimatologi ya, berdasarkan klasifikasi Köppen dan Geiger ya, iklimnya itu iklim kutub dia ya. Nah, saya kebetulan tidak punya ilustrasi pegunungan Jayawijaya ya. Jadi dua bentang alam yang saya lihatkan di slide ini sudah pernah saya kunjungi. Termasuk di Gunung Kosciuszko ini juga saya sudah pernah ke daerah situ ya. Jadi saya ada fotonya, koleksi sendiri. Sementara yang di bawah ini adalah pantai di TWA Tanjung Belimbing di Paloh, di Sambas, Kabupaten Sambas ya. Nah, ini kan bentang alamnya beda ya kalau di TWA Tanjung Belimbing ini karena salah satu tempat pendaratan penyu ya. Bahkan di situ ada tempat pembesaran penyu di TWA Tanjung Belimbing di daerah Paloh itu. Nah, ini adalah nilai ekosistem ya. Ada 3, instrumental, intrinsik, dan keunikan. Nah, selanjutnya kita bicara soal nilainya. Ini tadi kalau biasanya kan sesuatu itu baru bernilai kalau kita rupiahkan. Atau kalau di dalam data yang saya perlihatkan di slide ini, itu nilai dalam konteks dolar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel ya, dan di dalam tabel ini kita bisa lihat ada jasa ekosistem yang ekologi ya. Ini pembentukan tanah, rekreasi. Tadi saya sudah singgung ya, rekreasi di Danau Sentarum misalnya, ya, atau di Bukit Baka Bukit Raya, di Gunung Palung misalnya, ya, di Taman Nasional Betung Kriun. Pembentukan tanah itu nilainya paling tinggi, 17,1 triliun US dollar tuh, ya, dalam US dollar. Ini data tahun 1997 ya. Saya belum dapat ya data yang terbaru ya. Jadi ini dari publikasi yang saya dapatkan ini. Rekreasi juga ya. Jadi rekreasi ini salah satu jasa ekosistem yang potensial ya. Kalau itu diuangkan ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia, saya bicara di level nasional ya, tidak lagi di level lokal provinsi. Di level nasional kita punya Taman Nasional Komodo ya. Taman Nasional Komodo ini magnet buat turis-turis asing, banyak turis-turis asing ke sana ya. Bahkan mereka ada yang menggunakan kapal pesiar ya dan lain sebagainya. Itu turis asing. Kalau turis lokal itu banyaknya ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ada apa di Gunung Gede Pangrango? Ada itu karena itu daerah pendakian ya. Jadi menarik itu buat para pendaki gunung ya. Rekreasi itu ya. Dan rekreasi ini banyak ya tersebar di bentang alam yang ada di Indonesia ya. Kalau di Sumatera ada Danau Toba misalnya ya. Di Kalbar punya Danau Sentarum ya.
banyak ya kalau soal rekreasi ini. Juga ada soal siklus nutrien ya, nutrien cycling ini, air ya. Kita tahu beberapa air minum dalam kemasan itu ya sumbernya dari mata air ya, pegunungan misalnya ya. Kemudian iklim ya, daerah-daerah yang masih berhutan ya, ada masih banyak hutannya, tutupan hutannya ya. Nah, ini punya peran itu, hutan-hutan itu dalam menjaga iklim ya. Kemudian habitat ya, menjaga banjir atau badai misalnya ya. Ini contoh nanti kita bahas soal ekosistem mangrove ya. Ya, perlindungan terhadap tsunami misalnya ya. Jadi air air dari laut yang tingginya itu puluhan meter, begitu sampai di darat ketemu dengan mangrove yang tingginya bisa sampai belasan meter ya, maka itu paling tidak bisa mengurangi kecepatan air yang akan masuk ke darat misalnya. Nilainya itu tinggi ya. Bahkan mungkin kalian pernah dengar waktu tsunami di Aceh itu ada kapal yang sampai ke darat itu terbawa oleh arus itu ya pada saat tsunami ya. Sumber genetik ya, genetic resources, polinasi ya, itu adalah jasa-jasa ekosistem yang bisa diuangkan nih, ada nilainya dia ya. Oke, itu soal jasa ekosistem ini. Kalau misalnya ekosistem itu uh, rusak misalnya, kemudian kita akan coba melakukan restorasi ya, diperbaiki kondisi ekosistemnya. Maka sebenarnya dari restorasi itu ada nilai yang bisa kita dapatkan. Contoh misalnya ini ada ekosistem coral reef ya, terumbu karang. Ya. Ini restorasinya itu biayanya itu mahal ya. Ini dalam US dollar ya, 542.500 ya US dollar per hektarnya kalau mau direstorasi. Nah, benefitnya dari restorasi itu bisa hampir 130.000 US dollar per hektar per tahun. Bayangkan kalau itu sampai berapa puluh tahun, benefitnya akan lebih tinggi ya. Ada mangrove juga seperti itu. Ya, bahkan benefit cost ratio-nya lumayan tinggi ya, 26,4 ya. Tropical forest juga ya. Ini 37 benefit cost-nya lebih besar lagi. Ya. Nah, jadi ini ekosistem itu kan kalau rusak dia ya butuh biaya untuk diperbaiki ya. Dan juga butuh waktu ya. Jadi ini yang kalau rusak itu ekosistem maka akan butuh waktu yang cukup lama untuk diperbaiki. Misalnya kalau ada hutan hujan, ini ada contoh tropical forest misalnya rusak ya, cost-nya mungkin tidak setinggi koral ya, terumbu karang ya, tapi ya dia butuh waktu ya untuk proses recovery-nya ya. Kemudian ini kita kalau bicara soal fungsi dan jasa ekosistem, kita bisa lihat ya ini fungsi ekosistem ya. Yang fungsi ekosistem itu ditunjang dengan adanya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Tadi kita lihat definisi dari ekosistem ya. Ada kesatuan organisme, ada komunitas organisme, biodiversity, keanekaragaman. Yang ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita bicara fungsi ekosistemnya dan jasa ekosistem ini banyak sekali ya. Mulai dari pengaturan herbivori, polinasi, pemencaran, iklim, ya. Kemudian ada siklus nutrien, pembentukan tanah, ya.
kalau di produk misalnya bahan pangan ya. Jadi misalnya contoh kalau di biologi itu ada kajian namanya etnobotani. Salah satu yang dikaji adalah bahan pangan ya. Apakah itu yang dari hutan ya, buah-buahan hutan ya, edible fruit ya, buah-buahan yang bisa dimakan misalnya ya. Kemudian kayunya ya, sumber daya genetik, biokimia, air ya, tadi juga sudah saya singgung, air minum mineral ya, air minum dalam kemasan misalnya, budaya juga ya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan itu menopang ya kehidupan kita ya. Bahkan pemenuhan dasar-dasar kebutuhan hidup kita misalnya soal kesehatan, keamanan ya, itu berasal dari jasa ya, ekosistem. Nah, terkait dengan jasa ekosistem ini ya, yang di dalamnya ada manusianya ya, itu perubahannya bisa secara tidak langsung karena demografi misalnya, ekonomi, indirect driversnya, perubahannya. Ya. Ada sosiopolitik ya, demografi berarti kita kaitkan dengan jumlah penduduk, misalnya ekonomi ya, science, teknologi. Ya. Tetap itu yang indirect ya, tidak langsung. Tapi yang perubahan yang uh, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya climate change. Nanti di pertemuan terakhir sebelum UTS ya, akan saya sampaikan mengenai climate change ya, land use change ya, perubahan tutupan lahan ya, dan lain sebagainya. Nah ini hubungan antar beberapa faktor ya, yang terkait dengan fungsi dan jasa ekosistem. Nah selanjutnya kita coba lihat di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada jasa ekosistem dari beberapa ekosistem. Ya. Jadi di sini jasa ekosistemnya kolom paling kiri ya ada fresh water ya, ada food, timber, ya, novel product, biodiversity dan seterusnya. Ya, sampai di bagian terakhir itu soal budaya misalnya. Nah, ini kita bisa lihat kalau fresh water itu jasa ekosistem dari hutan, ya, dari inland water, sungai, danau, atau pantai, ya. Kok bisa fresh water itu dari pantai, coastal, ya. Beberapa negara di dunia ini, ya, ada yang melakukan desalinasi air laut, ya, yang kemudian itu diubah menjadi air tawar. Kalian bisa bayangkan itu biayanya berapa untuk merubah air laut itu, ya, proses desalinasi itu, ya, menjadi air tawar ya. Dan kita sebagai sebuah bangsa yang dianugerahi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sumber-sumber air tawarnya banyak sekali, sungai, danau, belum lagi mata air yang ada di pegunungan misalnya. Ya. Dan itu cost ya atau biaya untuk memproses itu pasti lebih murah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang terpaksa ya karena ada keterbatasan fresh waternya, dia terpaksa melakukan desalinasi ya. Jadi di daerah kutub ya fresh water juga masih ada ya, mountain ya, pegunungan. Kemudian ada ekosistem yang jasa ekosistem yang ada di semua tipe ekosistem. Contoh misalnya nih, biodiversity regulation, baik yang kultivasi ya, yang cultivated ya, dryland dan seterusnya ini ada itu soal biodiversity. Kok ada itu pengaturannya biodiversity dan di daerah yang perkebunan misalnya. Saya contohkan ini apa durian. Ya. Durian itu polinasinya dibantu oleh kelelawar. Ya. Jadi ada peran dari hewan ya biodiversity konteksnya itu ya. Kemudian ada juga yang ini ya kultural ya budaya ya. Jadi
budaya ini ada yang di cultivated, dryland, forest, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi hampir di semua tipe ekosistem. Jadi ini hubungan tabel ini menunjukkan hubungan antara jasa ekosistem dan tipe ekosistem yang memberikan jasa ekosistem itu. Oke, itu tentang konsep ekosistem. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh-contoh ekosistem yang ada di daerah tropis. Ya. Kita awali dengan ekosistem hutan hujan. Ya. Hutan hujan tropis. Ya. Karena hutan hujan juga ada di daerah temperata. Nah, di video tadi sudah diperlihatkan ya, bahwa hutan hujan tropis itu berada di antara Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn. Ya, jadi di daerah ya di sekitar ekuator. Ya, nah di sini ada dua ya, ini ada yang warnanya ungu ya, ungu tua ya, bukan ungu muda ya, ungu tua. Ini berdasarkan Olson. Jadi sebaran hutan hujan itu ya sudah ada datanya oleh Olson 2001, ada oleh Corlett dan Primack 2011, dan yang terakhir itu Morley tahun 2000 ya. Nah, ini kita bisa lihat datanya. Jadi kalau yang warnanya hijau ya, hijau, ada yang hijau tua, itu berarti daerah yang tumpang tindih datanya dengan data Olson dengan data Corlett dan Primack. Nah, ini kita bisa lihat sebarannya di daerah ekuator. Dan Indonesia termasuk negara ya dengan banyak hutan hujan tropisnya di Sumatera, ya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya. Hanya sedikit beberapa daerah wilayah di Indonesia itu yang tidak ada hutan hujannya. Ya. Nah, ini sebaran. Kalau kita bicara sebaran hutan hujan tropis. Nanti kita coba lihat ciri-cirinya ya. Nah, ini karakternya nih. Karakter dari hutan hujan. Jadi ini ada beberapa daerah ya, region ya. Mulai dari Sentral Amerika ya, sampai di Australia ya. Jadi Australia itu juga ada hutan hujan tropisnya. Adanya di mana? Itu di daerah Queensland bagian utara. Ya. Ada hutan hujan tropisnya. Ya, daerah Cairns, daerah Townsville ya, sampai di bagian utaranya lagi ya, yang ke arah Indonesia itu ya. Nah, ini data P itu adalah presipitasi. Kalau kalian belajar di klimatologi ya, presipitasi ya. Jadi hujan ya. Walaupun presipitasi itu tidak hanya hujan ya. Salju pun itu termasuk presipitasi, tapi kalau di daerah tropis kan tidak ada salju ya. Oke. Umumnya ya. Saya tidak bicara soal adanya anomali-anomali ya di luar itu. Kemudian ada S ya. S itu radiasi cahaya ya. T itu temperatur ya. Nah, ini rata ya, min ini nilai rata, ini variasinya, seasonal variasinya, ini fractionnya, berapa fractionnya, porsinya. Kemudian ini di dry seasonnya, berapa lama dry seasonnya, ya. Kemudian SD ini standar deviasi, jadi standar deviasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa suhu, ya, ini kalau dilihat rata-ratanya ya 24, 25, 23, ya, ada 26 ya. Jadi rentangnya biasanya kalau kita lihat di literatur itu ya 21 sampai 30. Tetapi kalau kita lihat klasifikasi Köppen dan Geiger itu suhunya dari 18. Karena ada di daerah beberapa daerah di Indonesia itu ya suhunya bisa belasan ya. 18 derajat itu ya. Misalnya daerah Batu di Malang itu belasan derajat itu kalau lagi suhunya rendah ya. Nah, ini secara umum seperti itu ya suhunya ya.
suhu, kemudian presipitasinya kalian bisa lihat itu angkanya ya. Ya, memang kalau di daerah seperti di Australia itu hanya 1.700 mm ya. Di Afrika Barat cuman 1.600 ya. Tapi kalau kita lihat di wilayah West Malaysia dan East Malaysia, West Malaysia itu daerah Indonesia termasuk di dalamnya ya, West Malaysia itu, dan East Malaysia sebagian ada wilayah Indonesia ya. Jadi itu kalian bisa lihat itu curah hujannya tinggi sekali, presipitasinya 2.500, bahkan ada yang sampai 3.000 ya. Lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di daerah tropis ya, hutan hujan tropis dia. Nah, kalau bicara soal lamanya musim kemarau, musim keringnya, ya, di Australia ini bisa sampai 7 bulan. Ya. Tetapi kalau di East Malaysia ya hanya 1 bulanan. Jadi sangat singkat ya, dry seasonnya. Berarti lebih banyak hujannya. Ya. Kayaknya kita lihat ini di East Malaysia rata-rata curah hujannya itu sampai 3.000 mm. Ya. Jadi inilah karakter dari daerah di iklim mikro di daerah iklim ya, bukan iklim di hutan hujan tropis. Kemudian kita lihat dari ini, kalau kita lihat dari komponen abiotiknya ya, seperti apa ya ekosistem itu. Nah ini kita lihat dari sisi biotiknya. Jadi hutan hujan tropis itu kalau dilihat dari fisiognomi itu nanti kalian belajar di ekologi tumbuhan. Fisiognomi itu apa yang tampak dari suatu vegetasi. Di hutan misalnya ini banyak pohon-pohon tinggi ya. Kalau di dalam ilustrasi ini ada yang 30-an meter lebih ya, pohon-pohon tinggi. Tetapi ada strata. Strata itu ada tingkatan. Coba kalian perhatikan kanopinya. Kanopinya mungkin ada yang sampai 40 meter, tapi ada yang hanya mungkin sekitar 30, ada yang 20 kanopinya, ada yang 10. Jadi tidak semuanya tingginya sama, tapi dia berstrata dan percabangannya berbentuk seperti payung. Jadi ya kalau kalian perhatikan payung bentuknya seperti apa, nah seperti itulah ya bentuk percabangan di hutan hujan tropis. Ya. Kemudian selanjutnya ciri ya, ini kalau kita lihat dari sisi biotiknya, tampilan dari hutan hujannya, ya hutan hujan tropis, adanya akar papan. Ya. Jadi akar papan ini khas di daerah hutan hujan tropis, tidak ditemukan ini di daerah hutan yang lain. Ya. Akar papan itu. Ya. Dan untuk pohon-pohon besar itu bisa luar biasa ya akar papan ini besarnya. Ya. Kemudian ada namanya akar penyangga nih, yang kanan. Akar penyangga. Jadi akarnya itu sama sekilas seperti di daerah hutan mangrove itu, tapi ini bukan. Beda ya, tipe akarnya ya. Jadi ada akar papan, ada akar penyangga. Ini hanya ditemukan di daerah hutan hujan tropis, tidak ditemukan di hutan yang lainnya. Kemudian cauliflori. Nah, ini ciri di hutan hujan itu dia ada bunga buah di batang. Ya. Atau ramiflori, bunga buah di cabang tua. Jadi tidak di batang utama. Ya. Nah, ini contoh ini koko ya, coklat ini ya. Di Indonesia banyak ini ya. Kalau di daerah Brazil itu ada mereka pohon buah ya, jadi ada pohon buah itu tumbuhnya itu di batang ya. Jadi di batang utama itu malah justru banyak buahnya ya. Nah, itu di Brazil. Nah, ini kalau di Indonesia ya. Kemudian berikutnya yang unik juga di daerah hutan hujan tropis itu adalah protogeocarpi, bunga di bawah tanah ya. Nah, ini contoh ini ya, ini spesies baru untuk palem ya. Ini dari Kalbar ini ya. Jadi ditemukan oleh peneliti lokal ya, Kalbar ya. Itu namanya Agusti Randi ya. Dia menemukan
palem, namanya Pinanga subterranea. Subterranea itu artinya sebenarnya di dalam tanah. Ya. Jadi ini bunga di dalam tanah. Kalian bisa bayangkan ya, ada bunga di dalam tanah. Berarti kan polinasinya ya itu berbeda dengan tumbuhan lain pada umumnya. Ya. Jadi ini unik nih. Ya. Dan menarik juga untuk dikaji secara ekologi. Ya. Bagaimana proses misalnya dia polinasinya seperti apa. Kalau bunganya di dalam tanah, terus nanti bagaimana dengan perkembangan bunganya di dalam tanah itu seperti apa. Ini menarik untuk dikaji. Ya. Nah, paling tinggal menghubungi aja tuh peneliti lokalnya Agusti Randi ya. Ditemukan di mana nanti bisa dikaji dari dalam konteks ekologinya. Siapa tahu ada yang ke depan kalian mau penelitian ini ya bisa saja ya. Saya yakin ini karena ini spesies baru, maka belum banyak dipelajari ya. Termasuk juga ada di kelompok tumbuhan karnivor itu Nepenthes ada kantongnya itu di dalam tanah. Kalian bisa bayangkan kantongnya di dalam tanah. Ya. Jadi itu unik ya. Kantongnya di dalam tanah ya. Nah, kalau yang di palem ini bunganya yang di dalam tanah. Nah, selanjutnya ciri dari hutan hujan adalah adanya tumbuhan pemanjat ya. Ya. Rotan misalnya. Jadi kalau rotan itu mungkin kalau masih belum tumbuh ya panjang rotannya itu dia mungkin masih di belum jadi pemanjat ya. Tetapi kalau sudah tambah panjang ya, maka rotan itu bisa sampai di kanopi itu ya. Tumbuhan pemanjat atau yang seperti ini ya. Atau liana ya, liana misalnya ya. Bajakah itu ya. Liana yang beberapa liana itu bahkan jadi pohon inang untuk Rafflesia misalnya, Rhizanthus itu tumbuhnya di liana ya. Kemudian ada epifit ya, ini seperti ini ya, tumbuh ya. Ini biasanya paku ya, paku sarang burung ya. Atau ada juga anggrek ya, ada anggrek tebu namanya. Jadi bentuk kenapa disebut tebu karena batangnya itu seperti tebu dia ya. Makanya dia seperti tebu dan ukurannya besar ya. Jadi kalau paku itu kan paling walaupun dia besar tapi kan dia ringan. Tapi kalau ini anggrek tebu itu biasanya dalam satu rumpun itu ukurannya besar. Ya. Itu beratnya berapa kilo itu ada tumbuh sebagai epifit. Berikutnya ada juga namanya epifil. Nah, ini epifil ini daun ya. Jadi tumbuhan yang tumbuh di daun ini biasanya dari kelompok lumut ya. Bisa lumut daun maupun lumut hati yang berdaun ya. Nah, ini kalau epifil ini ciri khas ya. Jadi nggak ada epifil ini ditemukan di hutan yang lain di luar hutan hujan tropis. Jadi hanya ditemukan di hutan hujan tropis. Nah, kajian tentang epifil ini memang sangat sedikit ya. Tetapi ini menarik ya untuk dikaji. Walaupun sebenarnya agak sulit identifikasinya jamur ini ya karena biasanya literaturnya sangat terbatas ya. Jadi umumnya tidak banyak yang meneliti lumut ini, epifil ini ya. Jadi bisa dikatakan sangat sedikit ya yang meneliti tentang epifil. Selanjutnya ada uh, epifit juga ya, tapi dia modelnya unik nih. Hemiepifit ya. Jadi awalnya epifit, jadi awalnya ya tumbuhan itu, jadi pada waktu masih pada tingkatan dia baru tumbuh ya, itu epifit murni. Ya, epifit murni. Jadi betul-betul sebagai epifit. Tapi kemudian akarnya ini ya terus tumbuh ya. Sampailah akarnya itu di tanah, mencapai tanah. Jadi akhirnya yang awalnya epifit murni ya
tapi kemudian karena akarnya itu terus tumbuh berkembang sampai ke tanah ya, sehingga dia jadi hemiepifit ya. Jadi tidak seluruh siklus masa hidupnya itu sebagai epifit ya. Tapi ini ada juga ya. Jadi hemiepifit itu ada dua, dia ada yang primer itu yang tadi saya sebutkan, atau juga ada yang sekunder ya. Ini justru kebalikannya, dia awalnya berakar di tanah, naik ke atas, sudah itu jadi epifit dia. Jadi tumbuhan pemanjat ya, akhirnya bisa sampai ke atas itu ya. Nah, ini perbedaannya agak unik dia ini ya. Jadi termasuk hemiepifit ini ya. Nah, ini juga menarik ya untuk dikaji ya. Sampai saat ini kan memang kajian tentang jenis-jenis hemiepifit ya, itu sangat terbatas ya. Di Kalbar ya. Jadi setahu saya belum ada mahasiswa yang mengerjakan data-data tentang tumbuhan hemiepifit ya. Selanjutnya kita beralih ke ekosistem yang lain ya. Ekosistem namanya hutan pegunungan. Kita fokus tetap di daerah tropis ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan pegunungan ya, saya masih kesulitan ya untuk mendapatkan data-data di Indonesia ya. Dan memang sangat terbatas ya penelitian-penelitian di Indonesia kaitannya dengan daerah pegunungan ya, melihat bagaimana perubahan vegetasi misalnya atau perubahan komponen biotik dan abiotiknya ya. Jadi kalau ini kita bisa lihat ya komponen biotik dan abiotik di daerah Ekuador ya. Ini istilahnya pakai elevasi ya. Walaupun istilah yang lain ada ya, ada elevasi, ada ketinggian tempat, ada altitude ya. Nah, ini kita bisa perhatikan di Ekuador ya. Ini vegetasinya kan berbeda ya. Yang dekat dengan puncak itu ya di daerah mid mountain-nya ya. Ini atau di bagian bawah itu kan vegetasinya berbeda ya. Jadi kalau di daerah puncak itu ya jarang nggak ada pohonnya ya. Sudah paling semak ya, semak-semak belukar ya, tumbuhan herba ya. Tapi nggak ada lagi pohon. Ini pohon hanya di mid altitude ya. Ini pohon ya masih bisa tumbuh kalau di mid altitude, bisa ditumbuh di daerah puncak ya, mountain forest ya. Yang di dalamnya kita bisa lihat banyak proses-proses yang terjadi ya. Jadi apa yang meningkat di daerah sekitar puncak? Presipitasi, kecepatan angin, radiasi ya, dan seterusnya ya. Kemudian kalau semakin ke atas ya suhu biasanya rendah ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini kita bisa perhatikan ya, ada interflow system ya. Jadi ini juga true fall. Nah, ini true fall ini nanti kalau di mata kuliah ekologi tumbuhan dibahas ya, true fall, ada stem flow. Jadi true fall ini berarti dari air hujan ya, masuk ke bawah ini. Interflow berarti air itu mengalir ya, mengikuti gravitasi ya. Kemudian selain itu ada proses-proses seperti evapotranspirasi ya, presipitat dan seterusnya. Nah, ini masih data di daerah sekitar Ekuador ya, daerah Brazil. Ini yang dilihat adalah tanah ya, tanah dan iklimnya ya, iklimnya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ya, ada perubahan karakter fisika kimia tanah ya dan iklim ya pada elevasi yang berbeda di Brazil. Kita sebenarnya juga bisa lihat ya bahwa di daerah hutan pegunungan itu ada perubahan vegetasi. Ini kita bisa lihat ya di bagian puncak ya, dekati puncak ya 1100 sampai 1600 itu ya
nggak ada pohon ya, herba ya, semak ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada daerah ekoton ya, transisi antara ini ya, hutan ya, di ketinggian 800 sampai 900 ya, hutan pegunungan dan seterusnya. Kemudian kalau data tanah ini ya, soilnya kita bisa lihat ya, pH. Jadi semakin ke atas ya pH-nya semakin besar ya, semakin ke bawah ini pH-nya rendah. Nutrien, nah nutrien ya memang lebih banyak di bawah ya, karena tadi kita lihat ada interflow system, ada true fall, airnya mengalir ya. Kemudian ini ada suhu udara dan seterusnya ya. Ini kalau soil ya. Kemudian kalau presipitasi, nah kalau presipitasi tidak mesti bahwa di daerah yang paling tinggi itu ya maka paling tinggi juga presipitasinya. Belum tentu seperti itu. Jadi ada kemungkinan variasi-variasi terkait dengan data iklim. Kelembaban udara berarti di daerah puncak semakin tinggi dia, ya, kelembaban udaranya. Sementara di daerah uh, dataran rendahnya, ya, kaki bukit, kaki gunung misalnya itu pH-nya, kelembaban udaranya rendah. Kemudian kecepatan angin juga tinggi di daerah mendekati puncak, ya, radiasi juga ini. Kemudian kalau suhu udara kebalikannya, ya, kalau suhu udara dia akan semakin rendah, ya, dingin ya, lebih dingin ya. Nah, ini perubahan karakter fisika kimia tanah dan iklim pada elevasi yang berbeda ya. Nah, ini yang mungkin kalau di kita di Indonesia mungkin data-data ini yang belum ada ya. Jadi saya tidak bisa sajikan data-data yang ada di Indonesia, walaupun mungkin punya pola yang khas ya, yang unik sendiri ya. Ya. Dan penelitian yang seperti ini biasanya butuh biaya yang cukup mahal ya, biayanya mahal ini, karena perlu membuat stasiun pengamatan cuaca ya, iklim ya, yang itu direkam setiap hari misalnya ya. Ya, ini butuh biaya ya, jadi perlu buat stasiun ya, untuk pengamatan cuaca ya misalnya. Ya. Belum lagi ada data tentang pH ya. Jadi ini biasanya berbiaya besar ya untuk penelitian-penelitian yang seperti ini, dan itu yang mungkin menyebabkan data di Indonesia itu belum ada, atau bisa juga memang tidak banyak ahli ekologi yang tertarik mempelajari ini ya. Jadi itu soal hutan pegunungan ya, vegetasinya, karakter fisika kimia tanah. Nah, selanjutnya soal biomasa ya. Jadi di situ ada dua data ya, di grafik ini ada dua data ya, yaitu AGB ya. Itu AGB itu bukan ABG ya. Di situ tulisannya ABG. Maksudnya itu biomasa di atas tanah ya, above ground biomass ya. Kemudian ada namanya BGB, below ground biomass ya. Nah, ini kita bisa lihat polanya bahwa antara AGB, biomasa di atas tanah, dengan di bawah itu beda polanya. Jadi kalau yang AGB itu semakin tinggi elevasi, maka AGB-nya semakin rendah. Ya, artinya biomasa di atas tanahnya semakin rendah. Ini sebenarnya konsisten dengan data ini. Jadi semakin ke atas kalian bisa lihat ya, pohon itu kan sudah mulai berkurang. Jadi biomasa di atas permukaan tanah itu semakin ke atas semakin kecil ya. Kalian bisa lihat ini. Semakin ke atas semakin kecil. Beda kalau kita lihat dengan data BGB ya. Below ground biomass ya, justru di bagian semakin atas, semakin tinggi elevasi, maka ada kecenderungan biomasa itu untuk di bawah ya. Ya berarti kalau
biomasa di bawah ini kan akar ya. Itu daerah akarnya. Ya. Nah, ini data soal biomasa. Kemudian ini data soal makronutrien. Ini balik lagi ke Ekuador ya. Jadi ini ada data dari ketinggian yang berbeda di daerah Ekuador ya untuk makronutrien ya. Jadi di sini makronutrien utamanya itu yang terpengaruh oleh elevasi adalah nitrogen, ya, fosfor dan jadi NPK itu ya. Jadi terpengaruh dia oleh elevasi. Ya. Nah, kalau kita lihat NPK ini, ya, kalau dia semakin tinggi elevasinya, maka ya kecenderungannya ya untuk NPK ini, makronutrien ini semakin rendah dia. Jadi contohnya ya, misalnya ini di ketinggian 2400. Itu K itu 1,1. N ya, nitrogen itu 12. Itu satuannya gram ya. Kemudian P 3,4 ya. Tetapi pada ketinggian 1900 ya di bawah 2000 ini itu baik NPK itu semuanya tinggi kalau dibandingkan dengan elevasi yang lebih tinggi. Jadi makronutrien itu kalau di hutan pegunungan ya justru di ketinggian di sekitar puncak itu nutriennya semakin sedikit. Ya. Salah satu alasannya adalah karena nutrien itu ya terbawa ya. Tadi ada interflow system misalnya ya terbawa ke lewat air itu ya sehingga pada bagian yang lebih rendah justru lebih tinggi kandungan nutrien makronya ya makronutriennya ya. Nah, ini soal makronutrien ya dan hubungannya dengan elevasi ya. Selanjutnya kita lihat ekosistem yang lain ya sabana, savana ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, savana ya atau padang rumput ya atau sabana. Nah, sabana ini sebenarnya tidak hanya di daerah tropis ya, tapi juga ada di daerah temperate ya. Nah, tapi kita hanya fokus di daerah tropis ya. Ada di Brazil, India, Australia, Afrika Barat dan Indonesia. Jadi Indonesia juga punya. Nanti kita lihat ya contoh bentang alam sabana yang ada di Indonesia. Jadi ini kalau di sabana ini karakternya dia musim hujannya pendek, ya. Musim hujannya pendek, musim keringnya panjang. Ya. Jadi lebih lama keringnya ya. Sehingga tumbuhan yang ada di sana umumnya adalah tumbuhan yang tahan kekeringan dan kekeringan itu kan sebenarnya rawan pada kebakaran ya. Sehingga tumbuhannya tahan kebakaran. Ya. Curah hujannya juga rendah, 50 sampai 200 cm. Ini satuannya sentimeter ya, bukan milimeter ya. Jadi ya bisa juga tinggi ya, sampai 2000 ya. 2000 mm kalau dirubah satuannya. Kemudian didominasi rumput-rumputan ya. Ada yang sampai 80, bahkan ada yang rumput sampai 5 meter ya. Bisa bisa seperti itu kalau di sabana tertentu ya. Ya kalau di Indonesia kan sabananya nggak mungkin sampai 5 meter, tapi di Afrika ya, itu sangat mungkin ya. Kemudian pohon itu menggugurkan daunnya di musim kering. Ya. Musim kering, kemudian tadi juga sudah saya sebut ya, tumbuhannya tahan kebakaran ya. Kemudian herbivore, dia ada herbivore yang umumnya bermigrasi. Jadi kalau kita nonton video dokumenter tentang Afrika misalnya, ya, hewan-hewan herbivore di Afrika itu kan dia bermigrasi, ya. Bermigrasi ya. Jadi pada musim kemarau ya mereka yang ada di savana itu pindah ke daerah yang lain.
ya, yang mungkin ada hujannya, ya. Nah, kemudian nanti kalau musim hujan mereka bermigrasi lagi, ya. Demikian seterusnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia ini ada datanya ya. Jadi ini kebetulan ada penelitian yang membandingkan savana di Brazil dan di Indonesia, ya. Nah, savana di Indonesia itu ada di Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Nasional Baluran. Jadi beberapa taman nasional di Indonesia itu, ya, itu ada yang ini ya, yang bulat ini, ya. Jadi ada di Indonesia taman nasional itu ada savananya, ya. Nah, ini kita bisa lihat ya vegetasi yang dominan, luasnya, ya. Kita bisa lihat ya savana yang luas itu di Taman Nasional Komodo. Kemudian ini ada contoh, ini sabana namanya sabana bekol namanya Pak. Nama istilahnya itu sabana bekol. Kalian bisa cek itu di YouTube, ada, bisa dicari ya sabana bekol ya di Taman Nasional Baluran. Jadi bentuknya ini bentang alamnya seperti bentang alam yang ada di Afrika, ini mirip di Afrika. Cuman di sini enggak ada singa ya, enggak ada zebra, enggak ada ya. Jadi bentang alamnya mirip dengan yang ada di Afrika. Ini Taman Nasional Baluran. Jadi alasannya kenapa Taman Nasional ini ada ya karena dia punya savana, ya. Sama halnya seperti Taman Nasional Komodo, Bali Barat, dia punya savana, ya, yang unik gitu, ya. Tapi kalau Baluran ini dia spesifik ya. Jadi kalau Baluran ini memang savana, dia dominan. Sementara kalau Taman Nasional Komodo, ya, Bali Barat, ya, selain savana dia ada tipe vegetasi lainnya. Oke, itu sabana. Kita lanjutkan dengan danau, ya. Nah, jadi danau ini terbentuk bisa karena tanah longsor ya, kemudian peruntuhan es ya ini. Tapi peruntuhan es ini bukan danau-danau yang ada di Indonesia. Celah-celah pada permukaan tanah ya. Kebun dan gunung api, nah ini yang biasa terjadi di Indonesia ya. Beberapa danau itu terbentuk dari kebun dan gunung api. Kemudian ada juga yang tikungan sungai yang terputus ya. Nah, ini mengenai air ya. Jadi volume air yang ada di danau itu di daerah tropis ya, itu bervariasi tergantung curah hujan ya. Contoh misalnya di Danau Sentarum ya, seperti kalian lihat ilustrasinya di sini. Danau Sentarum itu pada musim tertentu ya, musim kemarau yang panjang, itu airnya itu surut ya. Bahkan sampai kita tuh ya bisa jalan di dasar danaunya. Nah, Danau Sentarum ini kan sebenarnya adalah kumpulan danau dia. Jadi kumpulan danau ya, bukan hanya ada satu danau di situ. Ya. Jadi beberapa danau ya yang terhubung dia dengan sungai. Ya. Nah, kalau di Danau Sentarum kalau lagi musim hujan ya volume airnya eh, tinggi ya. Bahkan di daerah Danau Sentarum ini ada tumbuhan namanya putat ya. Itu putat ini ada yang bahkan sampai kalau lagi pasang airnya itu paling yang hanya kita bisa lihat itu hanya bagian kanopinya dan bagian kanopi dan bunganya ya, karena seluruh bagian tumbuhan itu berada di bawah permukaan air ya. Kemudian kalau danau ya itu di daerah temperata ya, itu lebih rendah ya. Jadi daerah tropis itu pasti lebih hangat dia. Ya. Nah, ini tadi udah saya singgung ya, danau di Kalimantan Barat, Danau Sentarum, itu sebenarnya beberapa danau dia terhubung oleh sungai dan mengalami pasang surut. Ya, jadi kalau lagi musim penghujan itu pasti pasang dia tinggi dia. Ya, dan itulah kadang di momen-momen itulah biasanya ya kita bisa lihat ada pohon yang ada di bawah permukaan air ya.
Nah, tapi nanti kalau lagi musim kemarau ya kita bisa lihat itu pohon itu tumbuh tegak dia ya, tidak di dalam air ya. Itu danau. Terakhir yang mau kita lihat adalah mangrove ya, karena ini khas sekali di daerah tropis ya. Walaupun mangrove itu bisa juga tumbuh di daerah yang relatif dingin ya. Tetapi mangrove ini memang banyaknya di daerah yang daerah tropis. Jadi mangrove itu by definition pepohonan yang ditemukan di rawa pasang surut. Jadi harus di daerah yang terkena pasang surut. Jadi kalau enggak daerah pasang surut ya bukan mangrove ya. Nah, kata mangrove itu sendiri bisa mengacu kepada tumbuhannya, berarti tumbuhannya individunya atau vegetasi secara umum. Ya, sehingga ada juga istilah lainnya itu namanya mangal komunitas. Berarti itu mencakup tidak hanya tumbuhan tapi juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kalau kalian ingin lihat ya mangrove yang dekat itu yang bisa dikunjungi itu ada di Kabupaten Mempawah ya, di MMC ya, Mempawah Mangrove Center. Nah, kalian bisa lihat itu komunitas mangrove ya, walaupun mangrove yang ada di MMC itu uh, masih belum ada yang besar-besar pohonnya ya. Masih yang uh, ya batang pohonnya masih kecil-kecil ya. Jadi di MMC seperti itu kondisinya. Walaupun di beberapa ekosistem mangrove misalnya di daerah Pinyu itu ada yang mangrove-nya itu apa sudah besar-besar ya pohonnya ya. Nah, karakter yang unik dari mangrove itu adalah fluktuasi harian dari air lautnya. Jadi fluktuasi harian. Jadi kalau dia ada pasang surutnya. Jadi pagi pasang dia tinggi. Nanti kalau pada saat mau menjelang maghrib itu udah mulai surut ya. Jadi ada uh, pasang surutnya. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat ini beberapa informasi penting terkait dengan biotik ya, dari mangrove. Jadi tumbuhan penyusun komunitas mangrove itu terbatas pada pohon dan semak ya, yang tumbuh pada habitat salin. Jadi pada habitat salin ya. Artinya salin ini maksudnya kalau diukur eh, salinitasnya, kadar garamnya itu ya di air yang ada di sekitar mangrove itu tinggi dia ya. Nah, kondisi salinitas ini kan sebenarnya eh, buat tumbuhan mangrove dia terbiasa kondisi itu. Tetapi buat tumbuhan, kenapa kok tidak ada tumbuhan lain selain mangrove yang bisa tumbuh dia? Nggak bisa ya. Karena nanti kalau kalian belajar di ekofisiologi tumbuhan nih, kalian akan belajar bagaimana pengaruh kadar garam salinitas itu terhadap tumbuhan. Ya kalau terhadap mangrove dia tidak ada masalah ya. Tapi ini juga yang bisa menjelaskan bahwa di mangrove itu ada zonasinya, ada zona-zonanya. Kenapa ada zona-zonanya? Zona yang dekat dengan yang berbatasan langsung dengan laut, ya, itu kan pasti terpapar oleh salinitas yang tinggi. Beda dengan daerah yang arah ke darat ya. Arah ke darat itu berarti salinitasnya sudah mulai rendah. Hingga adalah di situ tumbuh-tumbuhan yang seperti paku-pakuan ya, acrostichum aureum misalnya, ya paku-pakuan ya masih bisa tumbuh dia di situ, ya. Tapi apakah mungkin acrostichum itu tumbuhnya di daerah yang dekat dengan laut itu belum tentu ya, karena ada pengaruh salinitas itu. Ya. Nah, karena karakter yang unik itu maka di mangrove itu ya tumbuh-tumbuhannya itu toleran terhadap garam. Kemudian dia memiliki akar nafas juga ya. Nah, ini mungkin menarik juga ya dikaji ya secara anatomi ya.
anatomi daun pada tumbuhan mangrove misalnya, ya. Apa sih yang membedakan mereka, ya, misalnya antara yang tumbuh di zona-zona itu kan mereka ada zona-zonanya itu, ya. Nah, mungkin ada perbedaan ya, saya kurang tahu ya, ada enggak perbedaan karena saya bukan ahli anatomi ya pada tumbuhan ya. Tapi yang jelas bahwa tumbuhan itu tahan terhadap garam, ya, kemudian memiliki akar nafas yang tidak ditemukan di ekosistem lainnya. Jadi ini khas di daerah mangrove. Kemudian penyusunnya ada mangrove sejati, ada mangrove ikutan, ya. Apa mangrove ikutan, mangrove sejati itu? Jadi mangrove sejati itu adalah mangrove yang hanya hidup di, ya, hanya berada di lingkungan mangrove dia. Artinya tadi yang terkena pasang surut. Jadi kalau tidak di daerah pasang surut ya bukan mangrove dia. Mangrove ikutan dia mungkin, ya. Nah, ini biasanya yang membentuk peran penting ya di dalam struktur komunitas mangrove ya, dan biasanya tegakannya murni, tadi ada zona-zonanya yang saya sudah sampaikan. Nanti kalau di mata kuliah ekologi lahan basah kalian akan dapat materi yang lebih spesifik ya terkait dengan zonasi di daerah mangrove. Kemudian karakter morfologi ya. Jadi dia terspesialisasi misalnya akar nafas, kemudian vivipari. Vivipari ini maksudnya embrionya itu sudah tumbuh walaupun dia belum terpisah dari induk. Jadi di atas pohon itu udah tumbuh embrionya. Ini kekhasan dari mangrove ini, ya. Jadi embrionya udah tumbuh duluan sebelum jatuh. Jadi begitu dia jatuh itu udah bisa segera tumbuh jadi individu baru, ya. Nah, ini, dan kalau kalian lihat propagul tumbuhan mangrove ya, itu kan biasanya dia bentuknya itu seperti apa ya, bentuknya memanjang gitu ya, lancip gitu bagian bagian ujungnya, ya. Karena nanti kan kalau pada saat jatuh itu dia akan langsung menancap di substrat ya. Nah, itu sebenarnya vivipari, dia sebenarnya waktu di pohon induknya itu sudah tumbuh dia sebenarnya. Embrionya sudah ada, sudah berkembang, ya. Tapi ada juga tumbuhan ya, pohon tumbuhan di mangrove itu yang buahnya itu propagulnya itu besar ya, bulat gitu seperti bola ya, ceriop itu ya, biasanya besar ukuran, ya. Dan di mangrove ini dia punya mekanisme fisiologis untuk ekskresi garam karena kan dia terpapar oleh salinitas yang tinggi, ya. Jadi mau tidak mau ada mekanisme yang bisa memungkinkan buat tumbuhan itu bisa mengatasi tekanan osmotik yang berbeda. Ini kan soal tekanan osmotik ini, ya. Nah, nanti di mata kuliah ekofisiologi tumbuhan kalian mungkin akan dapat lebih jelas ya bagaimana mangrove itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang salinitasnya tinggi. Kemudian dia terisolasi secara taksonomi, jadi terpisah itu kelompoknya. Rhizoporaceae, jadi dia secara taksonomi dia terpisah dari tumbuhan terestrial lainnya. Kemudian ini soal mangrove sejati ya, ada 9 genera, totalnya ada ya, yang komponen utama ya ada 35 spesies, kalau komponen minornya ada 19. Jadi komponen utama itu biasanya Avicennia generanya, Lumnigera, Bruguera, Cheriops ya, Candelia, Rhizopora, Soneratia, Nipa fruticans ya, bahkan ya, Laguncularia ya. Kemudian kalau yang minor ya, tadi sudah saya sebutkan ya, Acrosticum aureum ya, ini paku-pakuan yang biasa di daerah mangrove ya. Nah, biasanya sudah beradanya sudah di dekat dengan daratan, ya. Kemudian ada mangrove ikutan. Nah, mangrove ikutan ini maksudnya adalah ya, jenis-jenis mangrove ya, dia bukan penyusunnya ya, hanya tumbuh di daerah transisi. Jadi antara daerah mangrove-nya dengan ekosistem terestrial lainnya. Jadi setelah acrosticum ini, jadi acrosticum itu biasanya di bagian paling
luar di mangrove yang arah ke darat, ya. Acrostichum itu, paku-pakuan itu, kelompok paku-pakuan, ya. Jadi kalau mangrove ikutan ini sebenarnya jumlahnya lebih banyak dia. Apalagi kalau yang non kayu, ya, non kayu itu berarti tumbuhan herbanya itu dimasukkan ke dalam mangrove ikutan itu bisa lebih banyak jumlahnya, ya. Nah, ini kalau kita bicara soal mangrove ikutan, dan itu adalah bagian terakhir dari materi hari ini. Jadi kalau saya simpulkan dari pertemuan ini, ya, kita sudah bahas tadi konsep ekosistem, apa itu ekosistem, ya. Mulai dari tadi kalau menurut Hunter dan Gibbs itu soal kesatuan organisme yang saling berinteraksi, harus berada di tempat dan waktu yang sama. Kemudian menurut Pauling itu komunitas organisme, ya. Kemudian kita bahas juga tadi soal nilai dari ekosistem itu, ya. Ada nilai intrinsik, keunikan, ya. Ada nilai instrumen, ya, instrumental, ya. Kemudian tadi kita lihat jasa ekosistem, ya. Dan kita juga lihat contoh-contoh ekosistem yang ada di daerah tropis, mulai dari hutan hujan tropis dengan keunikan-keunikannya, ya. Di antaranya adalah tadi ada Protogeocarpi, ya, bunganya di dalam tanah, ada epifil, ya. Kemudian hutan pegunungan dengan karakter biotik dan abiotik yang bisa bervariasi tergantung elevasi. Ada tadi soal makronutrien, ya, NPK misalnya dipengaruhi oleh elevasi, ya, hutan pegunungan itu. Kemudian tadi di savana, sabana, ya. Ada contoh di daerah Indonesia ada sabana bekol di Taman Nasional Baluran. Kemudian ada danau, ya, Danau Sentarum contohnya adalah yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian mangrove, ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan materi kita pada hari ini.